Woi, Pan, Oi, ya, apa ya? dia selanjutnya tugas, Tugas apa? tugas pidana tentang pembaharuan hukum pidana. Fokus dengan pidana ya? Tapi, Kapas, no? Tahun 2006 kok ada ukuran di KUHP baru. yo di tahun 2026 nanti rencananya ada perubahan KUHP baru yang dimana KUHP nanti adalah pengganti dari KUHP lama. Dan kita bisa lihat kalau misalnya KUHP kan tidak ada mat. Ketika KUHP ini telah direlasikan, otomatis kita undang-undang hukum acara pidana juga akan digantikan dengan kita undang-undang acara pidana yang baru, di mana revisian dari KUHP ini telah dibuat oleh pemerintah. Oh, jadi itu, Pan. Terus, apa bedanya KUHP lama dengan KUHP yang udah direvisi kok? Salah satu perbedaan yang paling mencolok itu adalah wewenang dari penyidik, yang dimana kalau misalnya nanti KUHP ini wewenang dari penyidik itu terlalu tidak efisien lagi. Kan tadi kau nggak jelasin bahwa perbedaannya itu di bagian penyidiknya. Selain bagian penyidik, apa lagi sih perbedaannya? Nah, selain itu, KUHP ini juga menjelaskan tentang pendekatan pada legislatif atau biasa kita kenal legislatif. Jadi di KUHP ini nanti kita mengenal yang namanya restoratif justice. Jadi kita tidak hanya melibatkan keadilan yang retributif, tapi juga keadilan yang restoratif. Terus apa lagi? Nah, kamu ini nanya terus. Ini kita lihat sama-sama apa aja perbedaannya. Baiklah teman-teman sekalian, bisa kita simpulkan bahwasannya RUU KUHP ini merupakan suatu langkah strategis reformasi sistem peradilan pidana, khususnya pada tahap penyidikan. RUU KUHP ini menegaskan batas wewenang penyidik, memperkuat pengawasan, dan mengintegrasikan prinsip hak asasi manusia. Kalau kita bandingkan dengan KUHP lama, terdapat pergeseran paradigma yang dimana di KUHP lama itu ada menuju pendidikan yang lebih akuntabel dan transparan. Pembaruan ini tentunya bersifat menyeluruh, yang dimana hal ini mencakup aspek kelembagaan, prosedural, substansial, dan pelaksanaannya di lapangan. Nah, maka sebab itu, hal ini bertujuan dalam proses penyidikan yang profesional, adil, dan bertanggung jawab. Dengan adanya reformasi ini, diharapkan sistem peradilan pidana Indonesia mampu menjamin pelindungan hak individu, sekaligus menjawab tantangan penegakan hukum di era modern. Pengaturan pada KUHP lama ini diatur pada pasal 6 ayat 1, yang dimana menyebutkan hanya ada dua jenis, yaitu penyidik Polri dan juga penyidik PPNS. Dan di dalam RUU KUHP itu menambahkan satu, yaitu adanya penyidik tertentu, yang dimana hal tersebut bertujuan dalam memperjelas struktur dan kewenangan penyidikan serta meningkatkan efisiensi penegakan hukum. Dalam penyidik Polri, dalam RUU KUHP ini memberikan penguatan posisi Polri dengan mempertegas batasan dan syarat upaya paksa. Ada penekanan pada akuntabilitas dan keharusan argumentasi tindakan penyidikan, termasuk melalui penggunaan teknologi seperti CCTV dan rekaman audiovisual. Dalam PPNS diperjelas mekanisme pelimpahannya, yang dimana batas wewenangannya ini diatur juga dalam tindakan paksa, serta keharusan untuk tunduk pada standar prosedural penyidikan yang sama, termasuk juga adanya akuntabilitas dan hak tersangka. Nah, dalam penyidikan tertentu, yang dimana bisa kita ambil contohnya seperti KPK, dalam RUU KUHP mulai mengakui dan membuka ruang pengakuan hukum terhadap penyidik lembaga independen. Terdapat adanya itu pengenalan adanya upaya paksa, yang dimana hal tersebut diatur dalam pasal 1 angka 19 KUHP, yang dimana kewenangannya itu hanya terbatas pada penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan. Sedangkan dalam RUU KUHP ini diatur dalam pasal 84 sampai pasal 87, yang dimana hal tersebut memperluas cakupan upaya paksa, adanya mempertegas parameter pelaksanaan upaya paksa, termasuk syarat formil dan materialnya, serta memastikan akuntabilitas penyidik. Selanjutnya, dalam RUU KUHP, pasal 74 sampai pasal 83 memperkenalkan mekanisme penyelesaian perkara di luar pengadilan melalui perdamaian antara pelaku dan korban di tingkat penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan, atau bisa kita kenal dengan istilah restoratif justice, yang dimana pendekatan ini sangat relevan jika diterapkan dalam masyarakat pada zaman modern ini, yang dimana hal tersebut lebih mengedepankan pemulihan kerugian korban dan pemulihan hubungan sosial dibandingkan hanya fokus pada pemidanaan. Di pasal 31 sampai pasal 33 menegaskan bahwasannya pentingnya
pendampingan hukum sejak awal penyidikan dan penggunaan CCTV yang di ruang pemeriksaan. CCTV tersebut ada di ruang pemeriksaan nantinya, yang dimana hal tersebut bertujuan untuk melindungi hak tersangka dalam pendampingan hukum. Sedangkan gunanya CCTV dalam pemeriksaan itu diperlukan sebagai bentuk kontrol dan bukti dalam menjaga transparansi serta mencegah pelanggaran oleh aparat penyidik. Jadi seperti itu ya. Oh, jadi sih itu pribadi sebagai anak HTM sangat jarang sih tahu informasi tentang KUHP, tapi pastinya sebagai anak hukum kita harus mengetahui tentang ini. Terima kasih ya Pak. Oke, sama-sama. Jadi udah nambah ilmu baru ya kan?